dan nikah dengan Yuda. Di situ nih guys ya, Dania memakai pakaian yang begitu sangat bagus banget ketika Dania memakainya dan membuat Dania terasa sangat cantik banget. Dan semua orang memandangi Dania terkesan bahwa Dania itu wanita yang cantik, pantas banget memakai pakaian tersebut. Nah, yang satu ganteng, yang satunya cantik gitu loh. Nah, sementara Romi itu sendiri nih guys ya, dia itu nih guys ya merasa sangat bersalah atas kejahatan yang telah ia lakukan di masa lalu yang telah membunuh kedua orang tuanya Safira. Padahal kebaikan yang dilakukan oleh keluarganya Safira, keluarganya Mama Gina, Julian, semua orang itu baik kepada Romi. Namun kali ini nih guys ya, Romi itu baru menyadari semua hal itu. Ketika di masa lalu dia jahat semacam itu nih guys ya, barulah saat ini dia sadar semua perbuatannya itu salah semacam itu dan dia menyesal kalau misalkan dia dibakar hidup-hidup, ternyata keluarganya lah yang justru menolong dia. Nah sementara itu nih guys ya, ada Mona yang ternyata berpikir bahwa dia masih belum bisa menerima suaminya karena dia takut jika suaminya itu suatu saat nanti mengambil anaknya jika ia lengah. Jadi ketakutan terbesar Mona adalah kehilangan Kenan. Karena apa? Karena di situ suaminya bisa merebut dan membawa lari Kenan di saat Mona itu lengah semacam itu. Maka dari itu dia belum percaya kepada Rafael sepenuhnya semacam itu. Walaupun Rafael itu sudah mulai mencintai dia dan mau hidup bareng bersama dengan Mona, namun Mona tidak berpikir itu. Nah, papanya Mona, Aris, ternyata juga berpikir hal yang sama, di mana dia memang tidak merestui hubungannya Mona dengan Rafael. Nah, ketika Rafael itu berada di rumahnya Mona, maka dia harus ikut aturan di tempatnya Mona. Ketika papanya itu pemilik ya rumah tersebut, maka dia harus baik dan mengikuti aturan di rumahnya Pak Aris semacam itu. Kalaupun ia masih mau dengan Mona. Nah, sementara Jenna itu memikirkan bahwa dia itu ya masih suka dengan Julian gitu. Namun dia menyadari bahwa Julian itu sudah punya wanita, sudah punya istri, wanita yang sangat cantik yang bernama Safira. Dan gak mungkin banget jika Jenna itu bisa disukai oleh Julian semacam itu. Kenapa? Karena memang wanita cantik yang bersama dengan Julian adalah istrinya yang tak lain adalah Safira. Maka Jenna tidak akan pernah sebanding dengan Safira. Nah sementara itu nih guys ya, ketika meeting pun Jenna terus mikirin ya Julian. Nah ternyata kedekatannya dengan Jenna dan juga Julian itu dimanfaatkan oleh Pak Aris untuk mengetahui kebenaran seberapa jauh bahwa bahwa Safira itu mengenal Aris atau tidak, karena memang dia adalah dalang orang yang telah membunuh temannya Winda, di mana Winda adalah ibunya Lala, anaknya dia sendiri atau selingkuhan dia itu Winda dulunya. Nah oleh karena itu ya niat jahat ya Aris itu adalah ingin menghabisi Safira, benar-benar sangat jahat karena Safira itu adalah orang yang tahu. Setelah Mona mendapatkan video yang menyatakan bahwa ternyata papanya ingin mencelakakan Safira, ternyata membuat Mona itu berpikir bahwa ternyata papanya adalah orang jahat. Nah, oleh karena itulah yang membuat Mona ini sengaja melihatkan video tersebut kepada papanya. Dan kemudian dia berusaha untuk tanya kepada papanya apa yang mendasari papanya melakukan itu semua. Nah, papanya bertanya dalam hatinya kenapa video itu sudah sampai ke tangannya anaknya Mona semacam itu, berarti tandanya bahwa Rafael itu masih hidup. Padahal kan dia sudah dicelakakan oleh anak buahnya. Kenapa kok malah video itu justru malah berada di tangannya anaknya Mona semacam itu? Dan di situ nih guys ya, papanya itu hanya terdiam saja ketika ditanya oleh anaknya Mona, kenapa papanya itu melakukan itu semua dan apa sih yang membuat papanya itu sampai melakukan itu kepada Safira. Padahal di situ suaminya Julian itu sudah dipekerjakan ya, dan suaminya itu pastinya tidak akan pernah tinggal diam jika misalkan nanti ya Julian itu tahu yang sebenarnya bahwa papanya itu ternyata ingin mengajak kerjasama dengan perusahaannya Julian hanya untuk mencelakakan Safira. Pastinya Julian tidak akan pernah tinggal diam semacam itu. Dan yang pastinya kena imbasnya juga adalah perusahaan juga semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, dia berusaha terus tanya kepada papanya apa yang mendasari papanya melakukan itu semua. Apa coba? Padahal Safira kan orang baik, kenapa dia bisa seperti itu gitu loh. Nah kemudian datanglah tuh ya kan Jenna yang sengaja memang diundang oleh anaknya Mona semacam itu, di mana kakaknya Mona itu berusaha bilang kepada Jenna karena dia pengen curhat terkait masalah semacam itu. Nah menurut ya Mona bahwa apapun yang dilakukan oleh papanya itu bukanlah tindakan yang sangat baik semacam itu, karena itu sangat merugikan Mona. Dengan adanya papanya itu mencelakakan
Safira. Padahal Safira yang jelas-jelas itu tidak pernah kenal dengan papanya. Lalu apa yang membuat papanya itu melakukan itu semua? Padahal Safira dan Julian itu adalah orang yang baik gitu loh. Lalu apa yang buat papanya itu gitu loh? Dan papanya hanya mengatakan bahwa dia tidak usah ikut campur. Berarti tandanya jika papanya itu ya ingin melakukan itu semua pasti karena ada tujuan, dan masalah tujuannya apa Mona itu tidak perlu tahu. Nah di situ nih guys ya, ternyata ya papanya itu juga ingin menghabisi Rafael. Nah tentu saja Mona tidak akan pernah tinggal diam atas apa yang dilakukan oleh papanya kepada Rafael. Karena walau bagaimanapun jika memang dia benar-benar sayang kepada Mona, seharusnya dia tidak melakukan itu. Apalagi ingin mencelakakan papanya Kenan atau Rafael semacam itu. Mona tidak akan pernah tinggal diam atas perbuatan yang dilakukan oleh papanya ingin menghancurkan Rafael atau membinasakan Rafael. Karena walau bagaimanapun di situ nih guys ya, itu semua tetap menjadi tanggung jawabnya semacam itu Mona, dan Mona tidak pengen melihat papanya Kenan itu meninggal dihabisi oleh papanya Mona itu sendiri. Masa iya gitu loh mau dihabisin juga? Sebenarnya apa sih yang membuat gitu loh papanya itu melakukan itu semua kepada Safira gitu loh, dan kenapa alasannya itu loh? Di situ ya memang papanya Mona Aris tidak mengatakan apapun, alasannya apa tidak dikasih tahu itu Mona. Yang dia tahu bahwasanya memang di situ papanya ingin mencelakakan Safira semacam itu. Nah kemudian Gina yang baru hadir ini nih guys ya, juga dipertanyakan tuh sama papanya sendiri kenapa dia ikut hadir. Nah kemudian Gina menjelaskan kepada papanya bahwasanya alasan dia hadir karena diundang oleh Kak Mona semacam itu. Nah mengenai itu semua nih guys ya, papanya hanya menegaskan bahwa hubungan masalahnya antara ya kan Mona dengan Rafael itu masalah rumah tangga yang biasa, jadi Gina tidak perlu tahu. Nah di situ nih guys, memang Gina pun juga bertanya-tanya kenapa Kak Mona bisa sampai nangis dan marah betul kepada papanya. Karena memang di situ Gina tidak pernah tahu bahwa apa yang niat yang akan dilakukan oleh papanya tersebut ingin mencelakakan orang, menghabisi Safira semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, Gina itu diajak ngobrol sama papanya tuh ya kan. Dan ini kesempatan bagi ya Gina untuk tanya terkait lebih lanjut apa sih yang dilakukan papanya, hubungannya papanya itu ya dengan masalahnya Rafael dan juga Kak Mona itu apa. Nah kemudian di situ nih guys ya, Gina hanya dikasih tahu bahwasanya intinya poinnya adalah nggak usah ngurusin kehidupan masalah orang lain, urusin hidup kamu saja semacam itu. Karena di situ masalah rumah tangga ya biar mereka aja yang ngurus semacam itu. Nah di situ nih guys ya, Mona berusaha untuk telepon langsung tuh kepada tentu saja suaminya karena dia pengen ketemuan semacam itu, dan otomatis membuat ya kan Rafael sangat senang karena akhirnya dia ditelepon tuh sama Mona semacam itu. Nah sementara Jenna itu sendiri nih guys ya, dia tuh memang ditekan oleh papanya untuk bekerja di tempat dia karena dia dihadapkan pada pilihan yang sangat susah, dimana memang dia itu nih guys ya harus ya menerima pekerjaan semacam itu. Karena jika memang dia tidak bekerja di tempat papanya Mona, maka di situ nih guys ya, hubungan ya perusahaan Julian dan perusahaannya milik papanya Petuangsa tersebut tidak akan bekerja sama lagi dengan perusahaan Andromeda Gemilang. Dan apalagi di situ nih guys, Julian merasa sangat tidak enak, apalagi dia sempat ya mengetahui bahwa kabar bahagia yang dirasakan oleh Kak Julian, dimana Julian itu memang happy banget karena dia mau mengabarkan hal momen bahagia kepada istrinya bahwa dia mendapatkan tawaran pekerjaan lagi, kerja sama lagi di tempatnya papanya semacam itu. Dan kalau dia membatalkan atau tidak ikut serta ya menjadi arsitek di perusahaannya papanya semacam itu, otomatis perusahaannya Julian tidak akan dikerja sama lagi semacam itu. Nah di situ Gina merasa sangat sedih banget. Gina dihadapkan pada pilihan yang susah. Dan kemudian Gina berpikir mengiyakan saja. Kenapa? Karena dia mengiyakan. Karena kalau dia menolak, otomatis papanya juga akan menolak kerjasama semacam itu. Dan papanya senang. Karena selama ini bahwa anaknya Gina itu susah banget kerja di tempatnya papanya semacam itu. Karena dia punya dunia sendiri. Karena mungkin Gina itu masih suka, masih ada rasa cinta di hatinya Gina. Sehingga membuat Gina mengiyakan pengen bekerja. Dan itu adalah sesuatu hal yang menurut papanya itu pilihan yang sangat tepat untuk bekerja dan menerima tawaran tersebut. Dan ini akan jadi hal yang sangat luar biasa buat papanya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perasaan Gina terhadap Julian semacam itu. Nah mengenai Romi guys, Romi itu kan memang masih hidup, dan kemudian di situ sudah ditemukan oleh nenek Kania, di mana nenek Kania itu sengaja memberikan fasilitas ya dan pengen membawa Romi itu pergi yang jauh ke tempat yang baru karena jangan sampai polisi menemukan di mana keberadaan Romi. Dan anak buahnya pun juga
Kunco sangat bertanya-tanya dengan Romi bahwa Romi itu kayak kucing, nyawanya banyak banget semacam itu. Walaupun dia sempat celaka, sekarang masih hidup dan selamat ya dari maut. Nah, mengenai Mona nih guys ya, dia mau bergegas menemui Rafael. Nah, kemudian papanya itu kan bertanya kepada dia, kenapa dia mau pergi ke tempatnya Rafael semacam itu. Padahal kan sudah dikau papanya bahwa dia tidak usah ngurusin masalah itu. Namun Mona harus ngurusin masalah itu karena walau bagaimanapun ya, kalau dia pengen mencelakakan Rafael dia tidak mau, apalagi papanya juga memang mau mencelakakan ya kan Safira, dan dia punya bukti video tersebut dan dia harus mengambil bukti rekaman tersebut. Nah, Gina itu pengen tahu masalahnya Kak Rafael dengan Kak Mona itu ada apa. Nah, namun sayangnya di situ nih guys ya, Gina tidak diperbolehkan pergi ya, ikut bersama dengan Mona untuk mencari tahu lebih lanjut. Karena jika memang di situ nih guys ya, Gina mencari tahu info lebih lanjut bahwa masalahnya itu bahwa Safira itu mau dibunuh oleh papanya sendiri, membuat Gina merasa tidak baik karena memang ternyata tujuan bekerja samanya dengan perusahaannya Andromeda Gemilang hanya ingin mencari tahu informasi Safira dan mencelakakan Safira, sehingga membuat Gina merasa tidak baik dan jangan sampai Gina itu merasa bersalah atas perbuatan papanya. Dan oleh karena itulah papanya itu menginginkan dia untuk ya udah tidak usah ngurusin masalah orang lain semacam itu. Dan di situ nih guys ya, memang papanya itu benar-benar sangat licik sekali, dan Gina pun sendiri pun juga nggak ikut campur dengan urusan Mona dan Rafael karena itu bukan urusan dia ya. Daripada dia harus berdebat dengan papanya lagi, dia paling malas tuh berdebat semacam itu. Nah, Mona itu berusaha ke tempatnya Rafael nih guys ya. Tiba-tiba dia langsung dipeluk oleh Rafael, namun dia malas banget, ogah banget sebenarnya dia dipeluk. Tujuan dia ke situ bukan untuk peluk-pelukan atau kembali sebenarnya, namun meminta ya semua bukti video yang menyatakan bahwa papanya itu ingin mencelakakan Safira, semua bukti videonya harus dihapus. Namun sayangnya di situ nih guys ya, Rafael tidak akan menghapus video tersebut dengan sangat mudah karena walau bagaimanapun ada syaratnya, di mana di situ Mona harus tinggal bersama dengan dia semacam itu. Jika memang dia mau tinggal maka akan dihapus. Nah, di situ Mona akan menghapus, Mona akan tidak akan bercerai lagi, dia akan mencabut tuntutannya dan tidak akan bercerai dengan Rafael asalkan dia mau menghapus semua video itu sekarang. Nah, tentu saja Rafael tidak akan mudah bodoh itu untuk dibodohi oleh Mona, apalagi dia tahu bahwa Mona pastinya akan bercerai jika semua video tersebut dihapus begitu saja. Nah, di situ nih guys ya, Mona itu dihadapkan pada pilihan susah. Ternyata dia juga harus stay di situ dan dia dan anaknya harus mau kembali ke tempatnya Rafael semacam itu. Memang di situ nih guys ya, Rafael sangat licik banget. Namun apapun yang dilakukan oleh Rafael itu pengen kembali lagi dengan Mona dan juga anaknya Kinan pengen bersatu kembali semacam itu. Ya walaupun sebenarnya Mona juga malas banget nih guys ya bersatu kembali dengan Rafael, namun dia tidak ada pilihan lain. Nah, akhirnya dia mengiyakan untuk besok dia akan hadir. Maka besok juga di situ akan dihapus di hadapan kalau misalkan Mona sudah mencabut tuntutannya untuk tidak bercerai lagi dengan Rafael semacam itu loh guys. Karena memang di situ Mona akhirnya menyadari bahwa suaminya itu adalah laki-laki yang jahat, sama banget liciknya kayak papanya semacam itu. Dan menurut Rafael bahwa kelicikan kedua orang tua mereka itu ya sama saja semacam itu. Oleh karena itu Rafael berpikir bahwa Mona dan Rafael itu sangat cocok, sangat pantas mereka berjodoh semacam itu karena kedua orang tua mereka itu sama-sama jahat. Namun sebenarnya Mona itu malas banget nih guys ya, dan dia tidak punya pilihan lain untuk menerima Rafael, untuk bersatu lagi dengan Rafael. Ya walaupun dia ogah banget semacam itu untuk ngobrol bersama dengan Rafael, karena pastinya jika dia ngobrol banget, tinggal banget di rumahnya Rafael, ini akan jadi masalah besar semacam itu. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Lala yang sekarang sudah tinggal bersama dengan Yuda dan juga bersama dengan Dania semacam itu. Dania itu memang bagaikan ibunya Lala nih guys ya. Dia sengaja mengadopsi Lala karena ibunya sudah meninggal semacam itu. Nah, kemudian Lala itu nih guys ya sangat happy banget bersama dengan mereka. Bahkan di situ diajak jalan-jalan semacam itu, dan kemudian disuruh untuk makan, disuapin semacam itu. Namun ternyata Lala itu bisa makan sendiri. Dan Lala juga pengen jika makanannya itu segera habis. Makanya di situ nih guys ya, dia berusaha untuk disuapin tuh. Akhirnya Lala mau disuapin tuh. Ya karena biasanya Lala itu selalu makan sendiri semacam itu. Lala itu mengingatkan ya bagaikan anaknya Loli semacam itu yang selalu ceria semacam itu. Dulu ya kan Loli seneng banget ya kan bersama dengan Om es krim semacam itu, suka diberikan es krim yang banyak oleh Yuda semacam itu.
Dan di situ nih guys ya, kemudian Yuda juga mengatakan bahwa keinginan Loli dulu memang suka makan es krim, maka menyebutkan karena di situ memang Yuda sering membelikan es krim, maka dipanggillah tuh om es krimnya Loli semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Lala itu memang bagaikan anaknya, sudah memang dianggap sebagai anaknya Yuda dan juga anaknya Dania semacam itu karena mengingatkan Loli yang sangat ceria. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Romi, di mana Romi itu sudah ada di tempat yang sangat asing dan di situ tempatnya sepi dan dia sangat suka banget, kondisinya bagus dan tidak banyak orang di situ. Dan pilihan Mimi kali ini tentu saja membuat Romi sangat bahagia. Dan pastinya di situ nih guys ya, Mimi sudah mempersiapkan semuanya agar Romi itu tidak masuk penjara. Dan yang pasti di situ nih guys ya, jika ada sesuatu dia butuh apa kepada Mimi dan juga ya Mumun, maka mereka bisa tinggal bareng semacam itu di tempatnya saat ini. Namun menurut Romi bahwa Mumun dan juga Mimi itu tidak perlu tinggal bareng karena ini akan sangat mencurigakan polisi dan polisi akan tahu di mana keberadaan Romi semacam itu. Dan oleh karena itu Romi meminta kepada nenek Kania untuk nenek Kania stay di rumah saja daripada curiga semacam itu. Dan bahkan di situ nih guys ya, Romi itu berterima kasih banget atas kebaikan yang dilakukan oleh Mimi kepada Romi selama ini.